Baik, kita beri hapus kepada pengurus dan pengawas 46 menit dari tanggung jawab ya, karena saya menghitung waktu dan sekali lagi sebagai pimpinan rapat saya tidak bisa membatasi jawaban-jawaban dari pengurus pengawas karena memang harus memuaskan. Bagaimana Pak Pian? Apakah masih ada satu yang belum terpuaskan ya? Pak Teo gimana Pak Teo? Masih juga. Bu Seli gimana? Masih ya. Pak Kahar? Ya, Pak Bakar sudah puas. Berarti Pak Pian, silakan Pak Pian. Silakan, kita memberikan kesempatan karena ini memang bagian mana? Ya, bagian mananya Pak yang belum memuaskan? Ini Pak Jek. Oh Pak Pian dulu Pak. Pak Pian baru Pak Teo. Karena beliau penanya pertama ya. Tidak apa-apa diberikan mic. Silakan Pak Pian. Permisi Pak Teo. Terima kasih pimpinan sidang. Yang pertama bukan masalah puas tidak puas, di sini kita mempertahankan mumpung kita ketemu ya. Ini langkah. Mungkin ada tuanan pemikiran yang ada manfaatnya untuk rumus kita di tahun anggaran 2025. Yang mau saya pertanyakan itu di laporan posisi keuangan itu di ekuitas simpanan pokok di tahun 2023 2,7 sekian. Di tahun 2024 menjadi 637 juta. Jadi mengapa terjadi penurunan di tahun 2024 ini kurang lebih 2M. Jadi kalau kita presentasikan 60% lebih, itu yang kita mau pertanyakan, mengapa angkanya jauh dari 2,76 menjadi 600 juta lebih di tahun 2024. Yang 2M itu kemana? Baik. Yang pertama. Yang kedua, tentang analisis positif. Ya, di sini ada 13 teman. Ya sebetulnya memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya P1, P2 itu menganggap wajib itu akan selamat. Tidak ada jaminan. Kalau yang diabaikan, misalnya kita lihat efektif finansial structure, ini juga penting. Dari 4 indikator, 2 yang tidak ideal. Lalu aset quality, A1, A2 tidak ideal. Kemudian return on cost, R7, 9 tidak ideal. Liquidity ya, L1 tidak ideal. Saya melihat S10, S11, satu ideal, yang satu tidak ideal. Jadi yang perlu saya garisbawahi di sini, analisis seperti ini tidak boleh kita abaikan. Jangan indikasi P1, P2 ideal, yang lain diabaikan, seolah tim kita ini akan selamat. Ya, karena kalau yang kita lihat likuiditas, tingkat pertumbuhan itu sangat penting. Bagaimana mungkin proteksi itu akan muncul kalau yang diabaikan? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih masukannya Pak. Nanti akan ditanggapi pada termen berikutnya. Selanjutnya untuk Pak Teo, yang mana Pak dari pertanyaan Bapak tadi yang belum terjawab Pak? Yang dari termen pertama. Klarifikasi saya sih sebenarnya. Sudah oke, jawabannya sudah jelas cukup. Maksud saya tadi Bu Irianita, di Pemkes sekarang ya, bukan Pemkes tapi pemeriksaan ya. Maksud saya itu dari hasil predikat sehat itu dijabarkan per aspek. Nah,
tadi Ibu sudah jelaskan, tapi kan kita ini tidak ada lihat bukti di sini, kan kita semua untuk mengerti itu. Harus ditampilkan. Maka nanti di tahun-tahun depan, ya tolong ditampilkan di sini supaya nyambung antara hasil pemeriksaan oleh pemerintah dengan hasil analisa pers yang dilakukan oleh pengawas itu nyambung. Itu maksud saya, Bu. Nah, tadi udah Ibu jelaskan kategori apa yang kurang, yang menjadi catatan kan kinerja keuangan. Berarti nyambung dengan analisa pers. Itu maksud saya. Jadi supaya kami ini tahu, semua anggota yang ikut rapat anggota tahunan ini tahu, oh ini yang kurang. Apakah ada partisipasi anggota untuk memperhatikan yang kurang tadi? Itu maksudnya. Baik Pak Teo, Terima kasih. sudah bisa ditangkap. Lalu Bu Seli, yang mana? Bu Seli tadi keluar. Oh, beliau. Silakan Bu. Ya, kita masih menunggu bagian mana Bu yang belum terjawab dari pertanyaan Ibu. Baik, terima kasih. Oh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu pengurus pengawas. Bukan soal puas tidak puas, tapi ini usul. Baik. Usul yang pertama tadi mohon diperbaiki jenis pekerjaan. Di laporan itu kan jenis pekerjaan satu kelompok etnis. Pertanyaan saya, kelompok etnis itu pekerjaan apa? Itu loh. Yep. Kalau pekerjaan itu misalnya PNS, ASN, TNI, Polri, kan begitu? Ya, rumah tangga, swasta, karyawan, Kelompok etnis. bukan kelompok etnis. Itu tadi keberatan saya itu di situ. Ya. Lalu yang berikutnya pengangguran, tadi sudah dijelaskan. Barangkali nanti kata pengangguran ini ganti dengan rumah tangga, kemudian pelajar, pensiunan. Itulah maksudnya. Baik. Jadi bukan tidak setuju, Ya. setuju. Hanya cara mengklasifikasikannya ini keliru menurut saya. Ya. Baik, yang berikutnya tadi yang berkaitan dengan usia ini, maksud saya yang usia ini, kalau memang tidak dipersyaratkan oleh Julek, yang usia ini tak usah ditampilkan. Karena kalau dibaca nanti open loop di bawah 1 tahun, 1 sampai 17 tahun kan sudah menjadi diwakilkan kepada kedua orang tuanya, satu di antara orang tuanya. Itu maksudnya supaya kita tidak mencederai diri kita sendiri. Itu maksudnya. Nah, yang berikutnya satu lagi. Distribusi SHU, saya masih di situ. Distribusi SHU itu nomor 6, coba di nomor berapa? Iya. 9. Halaman 9 Bu. Halaman 9 nomor 9. Pertanyaannya itu sebenarnya begini. Apakah di ADART itu Halam. memang ada imbalan kerja? Itu loh. Apakah ada
istilah di ADART, JU, keluarga kudus itu imbalan kerja. Kalau tidak ada, sangat baik tidak dimunculkan. Bisa jadi pertanyaan itu. Soal berapa besarannya itu memang kan diserahkan kepada pengurus dengan memperhatikan dinamika keuntungan, kerugian, ya, persentasenya. Asalkan tidak melebihi dari 100%, kan begitu. Nah ini mungkin mohon penjelasan, apakah sama imbalan kerja itu dengan dana pengurus? Nah masih tentang distribusi SAU, mengapa pengurus itu sebenarnya pertanyaannya begitu? Mengapa pengurus kemudian menetapkan angka balas jasa anggota atas simpanan dan angka balas jasa anggota atas pinjaman angkanya sama, yaitu 48 juta. Setahu saya simpanan itu bulan sahamnya jauh lebih besar daripada bunga yang diberikan, atau sebaliknya bunga yang dikembalikan anggota kepada CU. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi oleh pengurus dan pengawas. Yang tadi untuk Pak Theo itu masukan, sedangkan dari Pak Fian ini sebenarnya pertanyaan baru ya, nanti mungkin dijawab di termen yang kedua Pak. Tadi berpikir menanggapi yang sudah ditanya, sedangkan yang ditanggapi oleh Bu Seli mungkin dijawab dengan singkat jelas. Silakan dari pengurus. Mengenai distribusi SAU. Ya, distribusi SAU. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Untuk pertanyaan Pak Ian, itu yang di halaman 8 ya Pak, mengenai ekuitas simpanan pokok dan simpanan wajib di sini kita ya. Ini juga kemarin itu beranjak atau bermulai dari regulasi pemerintah, jadi kita pun mulai ya berbenah di sini. Simpanan pokok hanya ini aja Pak, perubahan posisi aja di sini ya. Kita memindahkan simpanan pokok ke simpanan wajib, hanya bertukar ini aja Pak, bertukar tempat, tapi tidak mengurangi uang Anda, hanya posisinya saja kita pindahkan. Itu berkaitan dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, itu yang bisa kami sampaikan. Nah kemudian mungkin dilanjutkan Pak. Oke, terima kasih. Jadi memang menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Lasidia tadi terkait dengan SP simpanan pokok pada tahun berikutnya ketika kita tahun buku 2023 dan 2024 mengapa terjadi selisih yang cukup besar. Kronologisnya adalah Bapak Ibu, ketika di rapat anggota tahun buku sebelumnya kita juga sudah minta mandat kepada rapat anggota terkait dengan kebijakan penanganan simpanan pokok. Karena pada saat itu simpanan pokok kita sangat besar Bapak Ibu, 500.000, dan sebenarnya juga untuk menurunkan ke 100.000 pengurus membutuhkan waktu dan pengkajian yang cukup lama saat itu. Sudah berusaha dari Januari sampai bulan April, saat itu pengurus sudah berusaha dengan tim manajemen untuk agar tidak terlalu signifikan. Tapi ternyata ya kita juga tidak bisa menentang regulasi yang ada. Saat itu salah satu pilihan adalah ketika kita ingin, karena salah satu syarat menjadi anggota adalah simpanan pokok terpenuhi. Sementara ketika kita membuka data saat itu banyak dari anggota kita tidak memenuhi dari simpanan pokok. Keluarlah kebijakan dan diputuskan saat itu simpanan pokok yang semulanya dari 500 ya kalau tidak salah saya turun menjadi 100. Nah, imbas dari penurunan simpanan pokok tersebut maka nilai total simpanan pokok yang ada terjadi selisih yang cukup besar dan kita pindahkan ke simpanan wajib ya. Nah, dan dari selisih yang ada 400.000 itu akunnya kita pindahkan ke simpanan wajib, sehingga ketika Bapak coba lihat di simpanan wajib di situ ada perubahan juga. Nah, itulah keseimbangannya tadi Pak. Jadi
Ya. Selisihnya maksudnya Pak dari yang ada tadi kan seumpamanya begini, yang ada saat itu 400 sekian ya manajer yang lebih ya. Misalnya saya punya 400 Pak, saat itu SP-nya adalah 500.000, otomatis ini saya belum bisa menjadi anggota 400.000. Tapi ketika keluar kebijakan menjadi 100.000, artinya kan ada kelebihan 300.000 dari yang punya saya. Ketika kalau saya salah mau dikoreksi, manajer juga silakan nanti karena ini lebih ke teknis. Nah selisih itulah yang dipindahkan ke wajib tadi Pak, kurang lebih seperti itu. Sehingga laporan secara menyeluruh 1 tahun buku, nilai yang besar di tahun buku sebelumnya ketika tahun buku 2024 terjadi selisih yang cukup besar dari penanganan simpanan pokok dari Pak, perubahan simpanan pokok. Sehingga Pak Pian bingung. 25. Untuk simpanan wajib kita saat ini 25.000 per bulan Pak. Kalau seandainya 400.000, 25 kan udah 16 bulan. Mohon maaf Pak, ini hanya salah satu saja, contohnya 400. Saat itu variatif nilainya Pak. Jadi setiap anggota itu. Kalau dulu kan Pak, pengalian pencatatan Pak. kalau dulu ya masih lama lah. Iya. 9 bulan, 8 bulan. Ini tetap Kan ada pokok wajib SS simpanan sukarela. Jadi kalau wajibnya 25, ya kan, dana pokoknya 100 kita tadi 5, kan 375 masuk ke SS kan. Kalau dia masuk ke wajib, sementara wajib 25, kan sekian belas bulan ke depan itu. bukan untuk memilasi. Kalau menurut pikiran saya begitu. Oke, terima kasih Pak. Pimpinan izin melanjutkan. Untuk karena ini terkait dengan perhitungan secara teknis mendetailnya, kami minta manajer untuk menjelaskan terkait dengan teknis ini. Dipersilakan kepada manajer. Izin pengurus, Bapak Ibu pengurus, izin Pak Pian, pada tahun buku 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2024 kemarin, besar simpanan pokok kita itu berjumlah Rp500.000. Dan pada saat itu kita sedang menghadapi perubahan regulasi di mana keanggotaan dulu CU Keluarga Kudus yang berjumlah 600.000 lebih itu terdiri dari yang ada simpanan pokoknya belum lunas. Nah, ketika simpanan pokok itu sesuai dengan rapat anggota dan dimandatkan kepada pengurus, itu dapat dirubah yang semula menjadi 500 menjadi 100.000. Nah, keputusan pada saat itu dialihkan ke simpanan wajib. Nah, pertanyaan Bapak, apakah simpanan wajib itu mempengaruhi simpanan wajib yang disetor setiap bulan atau yang bisa disetor secara setahun gitu kan? Nah, dia itu sama seperti simpanan balas jasa atau BCA. Itu tidak mempengaruhi besarnya simpanan wajib yang akan kita setor di ke depan. Tapi itu menambah jumlah simpanan wajib atau bulan saham. Nah, jadi dia tidak berpengaruh ketika tadi 400 pindah ke simpanan pokok ke simpanan wajib, menjadi pengurang untuk setoran simpanan wajib kita di bulan-bulan ke depannya. Jadi mungkin bisa dipahami Pak? Maksud saya begitu, minta maaf. Biar jelas. Kan tadi saya tanya wajib itu 25.000, ya kan per bulan. Kalau seandainya tadi kita 500.000 pokok, jadi 100 kan sisa 400. Kalau dimasukkan ke wajib, berarti kan seberapa bulan ke depan itu? Kalau lebih 16 bulan. Karena mungkin langsung wajib 400.000, sedangkan wajib kan kewajiban kita per bulan 25.000. Kalau yang dulu masukkan simpanan sudah ada, kan begitu. Karena kita terpatok pada wajib itu 25.000, karena mungkin 400 selalu wajib, ya kan? Kalau bisa diakumulasikan 16 bulan ke depan bisa saja, tapi tidak bisa diakumulasikan dalam 1 bulan. Kalau pencantumannya dalam laporan posisi keuangan harus jelas. Kita tidak meragukan di sini kan simpanan pokok 2023 2 M sekian, 2024 600 juta.
Selisih yang 2M itu dimasukkan ke simpanan pokok, kita terima. Tapi logikanya masuk akal nggak yang 400 itu menjadi simpanan baru. Sementara simpanan baru itu 25.000 sebulan, bukan 400.000 atau lebih tinggi. Itu yang saya pertanyakan pencatatannya dulu. Jadi bukan meragukan angkanya, tapi sistem pencatatannya dalam laporan posisi keuangan. Terima kasih. Baik, ini sebenarnya Pak Pian hanya memberikan masukan kepada pengurus bahwa pencatatannya itu bukan langsung di blow up, tetapi proses bulan per bulan gitu. Ini masukan. Nah, mungkin yang perlu diklarifikasi yang mengenai DCU pengurusnya, yang tadi dipertanyakan Bu Seli. Nah, ini mungkin harus diklarifikasi. Apakah memang sudah sesuai dengan regulasi kita? Ya, kemudian mengapa tadi itu ditanya balas jasa simpanan kok sama dengan balas jasa pinjaman, ya kan? Kemudian kalau imbalan kerja itu kalau memang tidak ada, ya masukkan saja ke dana pengurus. Anggota tahu kok. Nah, mungkin itu saya menengahi saja. Silakan pengurus untuk menjawab ini. Silakan. Terima kasih pimpinan rapat. Terkait dengan pertanyaan Bu Seli tadi pada distribusi SHU pada poin ke-9 imbalan kerja itu dari mana dasarnya tadi. Jadi terkait dengan SAKEP secara akuntansi di sini yang memang SAKEP di sini memang dialokasikan dari SHU itu adalah imbalan kerja juga. Jadi dasarnya tadi dari SAKEP yang kita gunakan saat ini juga memang terdapat untuk dialokasikan SHU untuk dialokasikan kepada imbalan kerja. Untuk manajer mungkin ada informasi yang ingin ditambahkan, silakan bisa dijelaskan. Izin Bapak Ibu pengurus, terkait imbalan kerja itu koperasi menerapkan SAKEP untuk saat ini. Jadi kita mengacu pada bab 28 tentang imbalan kerja dari bagian SHU setelah pajak untuk karyawan. Imbalan kerja adalah seluruh bagian atau bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk pengurus, pengawas, dan karyawan. Jadi kita berdasarkan yang pengurus. Baik, silakan dikasih mic ke Bu Seli. Kalau saya tangkap ini berarti dana karyawan. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau memang di SAKEP itu ada yang akun yang disebut dengan imbalan kerja, saya kira sangat bijak jika pengurus itu memasukkannya dalam ADART. Karena kita tidak menggunakan SAKEP lagi. Masukkan dalam ADART. SAKEP. Ya. Kalau saya kalau belum ada di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, Masukkan Mbak tadi. masukkan saja ke dana RAT. Imbalan kerja itu kan imbalan kerja saat kita akan melaksanakan RAT. Di situ satu di antaranya, gitu loh, ya. Oke, terima kasih Pak Yan. Baik, terima kasih Bu. Mari kita beri aplaus kepada para peserta RAT. Selanjutnya memang luar biasa, kita sudah mencapai kurang lebih 1 jam lebih untuk membahas ini. Tetapi tetaplah rapat anggota tahunan ini merupakan hal yang harus ditanyakan kembali kepada apakah masih ada pertanyaan. Masih ya? Tapi saya akan meminta persetujuan dulu dari peserta rapat. Apakah kita memberikan tambahan waktu untuk pertanyaan ini atau tidak? Setuju? Setuju ya? Ya, tetapi dengan resiko ya waktu pembahasan program akan sedikit menyita waktu ini. Jadi saya bertanya dulu dengan
para peserta rapat yang ada di floor. Apakah memberikan kesempatan untuk termen selanjutnya atau lanjut bahas program kerja atau bagaimana? Ada yang lanjut, ada yang membahas. Ini bagaimana nih? Bahas dulu Pak, ini penting loh. Baik, Bu Maria Budong sudah menyatakan ini penting loh. Nah, bagaimana yang lain? Apakah penting? Bahas LPJ atau bahas program? Ya, bahas LPJ Bu ya. Membahas LPJ loh. Jadi karena ada permintaan, berarti hanya khusus Bu Maria Budong mungkin ya, atau mungkin ada yang lain. Oh, Pak Jack ya. Baik, kita memberikan satu termen khusus sesuai dengan permintaan floor. Jadi tidak ada lagi pertanyaan yang diulang, mohon. Kemudian yang kedua, mohon pertanyaan ini memang pertanyaan yang memang menyangkut ya kepentingan anggota. Dan yang ketiga, pertanyaan ini ya merupakan termen yang terakhir untuk kita. Baik, ada dua penanya. Yang pertama, seperti biasa Bu, nama dari TP atau TPK mana dan nomor BA. Silakan Bu Maria Budong. Terima kasih atas kesempatan. Mohon sabar ya Bapak Ibu. Ada sedikit yang menjadi ganjalan bagi kami, yaitu laporan pengurus halaman 6. Nomor BA Bu. Nama saya Maria Budong dari PPKS Ubud, nomor BA 139. Pertanyaan saya itu di laporan pengurus halaman 6 poin 4 solidaritas. Tapi saya tidak membicarakan yang di program kerja, tapi angka yang ada di sini. Penerimanya itu adalah 281 orang. Lalu jumlah dana yang diserahkan ke ahli waris itu 360.930.000. Menurut sebelum ada perubahan atau tidak salah, belum ada perubahan selama ini. Jika dari 281 orang ini dana solidaritas yang keluar itu 360 juta lebih, kalau kita bagi, tadi anggota hanya mendapat 1,2 juta, ya Bu ya. Nah, kalau mengikuti aturan selama ini, satu anggota itu kan 4 juta. Jika terjadi yang berangkat sebanyak 281 orang, itu tadi saya hitung itu ada 1,2 M ya yang keluar mestinya. Ini bagaimana hitungannya, ada perubahan kan? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Jack, silakan berdiri Pak Jack. Nama lengkap, nomor BA dan TP-nya. Terima kasih atas waktu yang sangat berharga ini. Karena kita hadir di sini diundang untuk berpikir dan berbuat. Pertanyaan saya adalah menyangkut dana yang banyak nganggur. Ada 48% kurang lebih. Nama Pak, mau dicatat? Nama. Saya semangat. Nomor BA. Nama Yakubus. Panggilan akrab Pak J. Ya. Jadi nomor buku anggota ujungnya apa ya? 3033. Coba pengurus dan manajemen cek betul lah. 3033. Ya, sudah betul Pak. Ya, itu nama dan nomor saya. Saya lebih concern kepada hasil. 1 tahun kita bekerja, kita bercek. Saya sudah menghitung tadi di buku laporan ini. Hanya 42.000 kita mendapat SHU kalau dibagi rata. Betul lah apa ini? Kalau pergi ke rumah Padang, tak cukup. Iya kan? Jadi saran saya dana ini banyak yang nganggur. 48%. Saya sih ngerti mengapa dana ini banyak nganggur. Sekarang ini saya kita banyak ojol, pinjaman online. Apakah kita yang ada di sini tidak terindikasi pinjaman online? Ini saya pertanyakan. Sehingga saya seringkali dihubungi oleh cek kita ini, Pak Cek pinjamlah. Walaupun 3 juta, 10 juta, 5 juta, saya belum mau pinjam.
karena memang saya belum ada pemilu. Nah jadi Bang, bagaimana dana yang banyak ini bisa meningkatkan pendapatan, otomatis meningkatkan usaha. Kan keuntungan kita total tadi kan 2 miliar berapa? Setelah dipotong biaya operasional dan sebagainya, maka ada margin 200 juta sekian. Dibagi ke 6.000 lebih orang itu anggota, termasuk Pak Jim dapat. Terima kasih Ibu. Karena kalau saya tak dapat, saya komplain pula nanti orang. Nah, itu pertanyaan saya. Kita manfaatkan. Di luar ini mungkin pengurus, pengawas udah butek memikirkan ini. Tadinya aset dibilang banyak yang nganggur, tidak bisa dijual. Kami sudah menggunakan segala cara. Nah ini harus dibatasi juga segala cara. Berarti acara apa? Cara yang legal pun diperlukan kan tidak boleh. Tidak boleh juga pernyataan seperti yang ilegal Pak, bukan legal. Ya, jadi itu ada apa? Ada aturan-aturan. Jadi CU ini adalah beraturan. Baik. Nah, jadi saya pikir itu bentuk komite orang-orang yang memang potensial, aktif, bisa mengelola berapa miliar yang nganggur tadi Bang? Berapa miliar yang nganggur? Nah, kalau tak salah ada 200-an miliar yang nganggur. Itu kalau diberdayakan misalnya anggota kita ini kan, tapi yang di bawah, jangan dikasih ke satu orang. Teori kita kan lebih baik pinjaman 1 miliar itu dikasihkan kepada 1.000 orang daripada dikasihkan ke 1 orang. Kalau tadi terjadi masalah, karena tidak ada satupun usaha di dunia ini yang tidak berisiko. Itu orang ekonomi bilang loh, bukan saya. Pasti ada risiko, apalagi zaman sekarang ini semakin canggih. Ya, orang pinjam uang setengah jam bisa masuk ke rekening. Asli ada itu. Kawan-kawan saya itu banyak pinjam, ada yang 10 juta, 20 juta ke bawah, setengah jam aja proses masuk ke rekening. Saya ada berapa kali ditawarkan tuh oleh teman-teman bank apa segala macam itu. Baik. Nah itu saja Pak. Baik, bisa ditangkap Pak Jack. Terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada Bu Maria dan Pak Jack atau Pak Yakobus. Kami persilakan untuk pengurus menanggapinya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Maria Budong tadi terkait dengan solidaritas Bu ya, dari 281 orang anggota yang mendapatkan senilai 360.930.000 rupiah. Memang ketika angka ini kita pukul rata tadi kurang lebih seperti yang Ibu perhitungkan. Tapi sebenarnya untuk solidaritas ini bukan hanya untuk satu saja, misalnya untuk kematian, mohon maaf, tapi ini juga alokasinya untuk beberapa hal terkait dengan solidaritas, yaitu diantaranya ini bencana juga ya untuk bencana alam, kemudian seperti kebakaran, iya musibah bencana alam, sakit dan menimbulkan pertanyaan rawat inap saat itu. Jadi bukan untuk nilai yang sama Ibu, misalnya hanya pukul rata misalnya gal, jadi yang tinggal seharusnya 4 juta dapat 1,2 juta, bukan seperti itu, tapi dari beberapa kriteria tadi Ibu, sehingga total yang menerima adalah sebanyak 281 orang dengan biaya kita keluarkan 360.930.000 rupiah. Terkait dengan penjelasan solidaritas ini, mengapa jika dirata-ratakan angkanya di angka 1,2 juta sekian. Kemudian terkait dengan SHU ya, SHU, terima kasih saran dari Ibu tadi. Jika memang itu ada dan kita gunakan di SAKEP saat ini, alangkah baiknya itu dimasukkan di ADART kita juga. Nah, terima kasih untuk Bu Seli untuk saran-sarannya terkait dengan imbalan kerja tadi. Kemudian untuk Pak Jack, ya Pak, benar Pak, kita memiliki idle money yang tinggi saat ini Pak. Idle money yang tinggi di tengah dengan katakan saingan lah, seperti yang Bapak katakan tadi, karena sudah
ini adalah lembaga keuangan di luar dari CU. Nah, Pak Jack lebih ekstrim lagi ya saya anggapnya. Adakah kita dari sini tadi menggunakan dana pinjaman di luar CU? Nah itu dia, tanda kutip tadi pinjol. Ya, tapi ini Bapak Ibu harapan kami ini, karena CU Keluarga Kudus milik kita bersama. Kita memiliki idle money yang tinggi, berharap ya Bapak Ibu bisa berpartisipasi aktif untuk pinjaman. Kita juga ada program pemberdayaan yang dimiliki oleh CU Keluarga Kudus. Jika dilihat dari penggunaan dari program pemberdayaan ini belum begitu banyak Bapak Ibu. Nah, sedangkan kita lihat saat ini potensi-potensi usaha juga banyak di daerah-daerah, bahkan di perkotaan. Alangkah baik Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan bagian pemberdayaan di sini ada. Kalau pemberdayaan ada, datang saja ke CU. Nanti dari tim bisa memetakan Bapak Ibu ingin punya usaha, ingin ada satu program usaha, istilah kita usaha kecil mungkin. Silakan dikonsultasikan, akan diperhitungkan nanti. Sehingga harapan kita ketika Bapak Ibu yang mengatakan tadi saya tidak ada keperluan buat pinjam, belum. Ketika Bapak Ibu membaca peluang usaha ini, Bapak Ibu konsultasi dengan tim kami di CU, ternyata uang yang ada di CU bisa dipinjam untuk diputar balik Bapak Ibu. Nah itu harapan kita. Karena program dari pemberdayaan itu adalah Bapak Ibu meminjam bukan hanya untuk konsumtif, bisa dikelola sesuai dengan visi dan misi CU kita. Misi dari CU adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Salah satunya adalah dari pemberdayaan tadi. Nah, terima kasih kepada Pak Jack juga mengingatkan kembali kepada pengurus bahwa yang memang idle money atau uang yang kita punya banyak nih, kita mau jual, tapi bagaimana caranya? Pengurus tadi menggunakan istilah ya apa tadi ya, saya lupa istilahnya. Jadi ini adalah memang tanggung jawabnya ada di pengurus, tapi pengurus tidak akan mampu ketika anggota juga saya tidak berani mengatakan tidak mendukung ya. Bapak Ibu semua di sini saya yakin mendukung dengan gerakan CU saat ini. Bapak Ibu ada di sini adalah bukti dari Bapak Ibu mendukung pengurus, pengawas, manajemen, bahkan CU Keluarga Kudus. Kita sama-sama saling mengingatkan saja Bapak Ibu terkait dengan idle money kita yang tinggi tadi. Kemudian SAU yang kalau Pak Cek katakan dirata-ratakan yang kita dapatkan tadi 42.000 ya. Memang itu kemampuan lembaga kita saat ini Bapak Ibu. Tapi saya yakin ketika kita bisa bersama-sama tadi Bapak Ibu bisa membentuk kelompok pemberdayaan yang benar-benar produktif. Nah, tanda kutip di sini adalah benar-benar produktif. Artinya apa? Ketika kita minjam, tadi ada istilah yang saya dengar tadi, jangan hanya mau pinjam, tapi berusaha mengembalikan. Nah itu senang juga, karena kita milik bersama CU ini Bapak Ibu. Jadi demikian dari saya mewakili Bapak Ibu pengurus untuk merespon tanggapan, saran dan pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu pengurus. Jika sudah, saya kembalikan kepada gimana? Ada yang ingin dijelaskan lagi? Saya kembalikan kepada pimpinan rapat, silakan. Baik, bagaimana Bu Maria? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Tapi untuk ke depan mungkin lengkapi dengan data. Siap berapa orang penerima solidaritas duka cita, solidaritas kesehatan, kemudian yang dulu namanya sosial bencana. Ya, untuk bencana itu berapa orang? Kalau ini kan tadi saya sudah memikir juga ampun keluarga anggota CU Keluarga Kudus 281 orang wassalam. Kan kaget. Semoga tidak. Terima kasih. Mohon datanya lain kali. Baik, Pak Jack, bagaimana Pak? Saya semua sudah terjawab. Satu tadi peraturan pemerintah yang membatasi usia 17 tahun ke atas baru bisa pinjam tadi. Oh, dasar. Saya mau memuliakan anak saya mulai dari kecil. Mulai sejak dia lahir. Mik mana mik? Mohon mik. Pak, pakai mik Pak, biar kami dengar Pak. Ya, kita hadapi pemerintah tentunya dengan dialog. Masa membatasi 17 tahun baru mulai menjadi anggota CU? Yang benar sama aja pemerintah.
Ya saya bicara di sini tidak apa-apa sebagai anggota, katakan saja kalau perlu berdialog dengan Pak Agus ke DPR, ayo kita pergi. Masa 17 tahun baru bisa jadi anggota JPU? Bagaimana saya mau menyekolahkan anak saya? Puji Tuhan, saya sih anak-anak sudah selesai semua dan jadi anak-anak hebat semua kan begitu. Ya, itu tolong dipertimbangkan. Pengurus jangan ikut saja kepada pemerintah, kepada nanti. Saya tidak mau kayak saya dibawa kemarin. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus kepada Bu Maria dan Pak Jack dengan semangatnya. Saya pikir itu tidak perlu ditanggapi. Ini sebenarnya anggota kita ini merespon supaya laporan pertanggungjawaban ini bisa dibaca dengan jelas, dengan clear. Dan juga ini adalah kecintaan anggota kita kepada LPJ, pengurus dan laporan pengawasan dari pengawas. Dan kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu penetapan LPJ pengurus dan LHP pengawas. Para peserta yang terhormat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selaku pimpinan rapat, ada 3 opsi yang akan kita, sebenarnya harus ada 4 opsi. Yang pertama, menerima LPJ pengurus dan LHP pengawas. Atau pilihan kedua, menerima LPJ pengurus dan LHP pengawas dengan catatan. Yang ketiga, menerima LPJ pengurus dan LHP pengawas dengan catatan dan perbaikan. Yang keempat, menolak dan segera memperbaiki LPJ pengurus dan LHP pengawas. Jadi saya ingin menyampaikan kepada peserta rapat terhormat, memilih opsi yang mana? Ada yang kedua, ada yang ketiga. Coba suaranya, Bapak Ibu, saudara-saudari terhormat. Ya, bersama-sama supaya tidak ngantuk. 3 ya. Yang lain mungkin masih melamun memikirkan karena memang jam-jam ngantuk ini. Coba kita tepuk tangan lagi untuk itu semua. Baik. Terima kasih atas masukan dan juga pilihan. Dan kesimpulannya, rapat anggota tahunan peserta rapat menerima LPJ pengurus dan LHP pengawas dengan catatan dan perbaikan. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita masuk ke agenda kelima, pemaparan rencana program kerja tahun buku 2025 kepada yang menyampaikannya dari pengurus atau bisa langsung oleh manajer jika diberikan mandat oleh pengurus. Waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Jadi Bapak Ibu silakan buka di halaman 27. Halaman 27. Poin pertama itu ada sejumlah besar. Jadi jumlah anggota per 31 Desember tahun 2025 tahun lalu ada 6.374, maka diproyeksikan di tahun 2025 menjadi 8.374. Dengan masukan dan perbaikan. Dengan asumsi ada 2.000 anggota yang akan kita capai. Lalu poin seterusnya saya langsung ke poin 1.7. Total aset per 31 Desember 2025 tahun ini ada 70 M, maka di tahun depan kita berharap ada 74 M, jadi ada kenaikan kurang lebih 4 miliar yang direncanakan.